Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satna dari kelas 11 TKJ. Di sini saya akan mempresentasikan materi konsep komunikasi data. Yang pertama, OSI layer. OSI layer adalah model referensi yang dikembangkan untuk menciptakan sebuah kerangka yang bersifat konseptual. OSI layer juga memiliki 7 model layer yang terdiri atas application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical layers. Application layer, lapisan ketujuh. Application layer adalah lapisan yang menjadi pusat terjadinya suatu interaksi antara pengguna dan dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Selain itu juga mempunyai fungsi untuk melakukan konfigurasi mengenai bagaimana cara aplikasi dapat bekerja menggunakan proses jaringan. Contoh beberapa service dan protokol yang berada pada application layers adalah HTTP, SMTP, FTP. Presentation layer, lapisan ke-6. Lapisan yang ke-6 adalah presentation layer, di mana mempunyai fungsi untuk mentranslasikan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan. Contoh protokol yang berada pada presentation layer adalah IME, SSL, TLS, dan lain sebagainya. Session layer, lapisan ke-5. Session layer merupakan lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dan dikembangkan. Contoh protokol yang berada pada session layer adalah NFS, SMB, RTP. Transport layer, lapisan ke-4. Transport layer mempunyai fungsi untuk memecah data menjadi paket-paket data serta memberikan nomor urut untuk setiap paketnya, sehingga nantinya dapat disusun kembali saat sampai pada tujuan. Pada layer ini juga menentukan protokol yang akan digunakan untuk mentransmisikan data, contohnya seperti protokol TCP dan UDP. Network layer, lapisan ketiga. Tugas dari network layer adalah membuat header untuk paket yang berisi informasi IP Internet Protocol, baik IP pengirim atau IP tujuan data. Pada suatu kondisi, network layer juga melakukan proses routing melalui internet networking dengan menggunakan bantuan router dan switch pada layar ketiga. Data link layer, lapisan kedua. Pada data link layer memiliki tugas untuk menentukan setiap bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Pada level ini juga terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan hardware atau perangkat keras seperti halnya pada MAC address, media access control address. Physical layer, lapisan ke-1. Dan model OSI layer terakhir dan yang paling utama adalah physical layer. Fungsinya adalah untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, metode penyesialan, serta membangun arsitektur jaringan sebagai pembelaan dan topologi jaringan. Radio over Internet Protocol (ROIP) awalnya ditemukan oleh David Cromon, seorang radio amatir yang berasal dari Vancouver, British Columbia. Pada tahun 1998, David membuat Internet Radio Linking Project (IRLP). Teknologi ini diyakinkan menciptakan kemudahan, sifatnya ekonomis, dan dapat diandalkan membantu para radio amatir seluruh dunia. Teknologi ROIP sendiri dimulai pada tahun 2002 sebagai pemenuhan terhadap kebutuhan sistem jaringan penghubung dalam fase komersial. Yang pertama, base station. Perangkat radio pusat yang berada di stasiun kontrol dengan sisi pelanggan yang bekerja pada sistem digital Internet Broadcast Telecommunication. Pada ROIP, base station merupakan protokol penting sebagai jembatan antara pengguna dengan IP gateway. IP gateway adalah perangkat yang dapat mengkonversikan data ke dalam protokol internet mengacu pada suara diubah menjadi IP atau perangkat yang mengkonversi suara digital ke dalam paket IP. 3. IP interface.
mekanisme komunikasi antara pengguna user dengan sistem. IP interface merupakan elektronik yang menghubungkan kabel nirkabel dengan perangkat nirkabel yang berfungsi sebagai mengontrol. Yang keempat, regulator berfungsi untuk memperpanjang rentang jaringan dengan cara memperkuat isyarat elektronis. Pemasangan regulator pada 2,5 km membuat LAN yang menggunakan internet rentang jaringan dapat diperpanjang hingga 20 km. Keuntungan menggunakan sistem VoIP. Yang pertama, ekonomis, mengurangi biaya penyewaan saluran telepon untuk remote yang dikontrol base station dengan menggunakan standar koneksi internet yang telah dipasang di area tersebut. Beberapa konsep PC komputer pribadi tetap dapat dioperasikan tanpa biaya yang tinggi untuk instalasi konsep tetap. Hampir semua PC dengan menjalankan aplikasi perangkat lunak kontrol remote base station. Yang ketiga, kebanyakan perangkat LMR base station yang telah ada mudah tersambung dengan VoIP dengan tambahan router atau gateway dalam penggunaan ENM, TONREMOS atau metode lainnya. Yang keempat, base station control dapat digunakan di mana saja. Akses internet terkoneksi dengan jaring baik secara lokal, nasional maupun internasional. Yang kelima, aman digunakan dalam percakapan grup dan koneksi antara radio dan bentuk komunikasi lainnya termasuk jaringan telepon maupun komputer. Yang keenam, secara geografis sifatnya komunikasi independen. Yang ketujuh, media yang sifatnya kaya misalnya terdapat gambar dan peta yang dikirimkan dengan perangkat berbasis IP. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.